Kembali lagi di Ngobrol Bareng Gus Miftah, Los Rarawan. Masih bersama Putra Siregar dan juga Atta Halilintar. Nah, dari obrolan kita, Van, bersama Sultan-Sultan muda ini kan, banyak sekali kisah tentang jatuh bangun dan perjuangan mereka yang merintis perjuangan mereka dari awal sampai seperti sekarang. Kira-kira jatuh bangun seperti apa yang pernah kamu rasakan si Putra dan Atta? Yang paling berkesan, yang paling kamu kenang? Kalau aku sih banyak ya aku kenang ya. Aku tuh selalu kalau setiap mengenang itu jadi merasa bersyukur gitu. Kan dari kalau aku sih pas udah putus sekolah tuh aku mengenang ya, putus sekolah terus mikirin adik-adik kan. Itu akan terasa banget karena adikku banyak. Dulu putus sekolah? Waktu itu putus sekolah adikku udah 9 tuh. Udah 9 orang. Jadi aku harus jadi tulang punggung keluarga di umur aku masih 10 tahun kan, bantuin bapak ibu kan. Jadi apa aja aku jual gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku dulu ngerasa mungkin dalam hatiku kayak kok teman-temanku bisa main, dapat jajan, iri aja terus. Jadi setiap lihat teman SD SMP ku pulang sekolah pada main, bisa nongkrong, aku kok kerja ngiri sampai keluar aja aku ngiri gitu. Tapi Tuhan tuh nggak pernah tidur ya. Ketika waktu mungkin Tuhan kayak merenggut masa kecil aku nggak punya masa kecil. Apa aja aku dagang, kemana aja, mau ke terminal, kemana. Sampai orang-orang yang beli pernah dagangan aku di terminal dan lain-lain, tahu sekarang kayak gimana bro. Ya. Ternyata Tuhan itu maha membolak-balikan. Ya. Sekarang teman SD ku itu, orang yang beli barangku di terminal, semuanya malah sekarang kerjanya sama aku. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini ngomong Putra ini. Saya dengar Putra ini pengen tahu lah saya, sosok seorang ibu kandung yang ternyata sampai detik ini katanya Putra belum pernah ketemu sama ibu. Apakah itu benar, Putra? Iya benar, emang nggak pernah ketemu sama. Sejak umur berapa? Ya sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir nggak pernah ketemu orang tua. Ada pernah usaha untuk nyari? Pernah, tapi ada kabar ya udah meninggal gitu. Ada kabarnya seperti itu? Iya. Tapi, Walaupun itu baru kabar burung ya? kayaknya sih udah akurat sih 100%. Karena mengingat saya juga udah lebih terkenal kan. Jadi memang udah pasti kalau misalnya saya terkenal dan orang tua saya masih hidup, pasti saya akan lebih mudah mencarinya gitu. Tapi dulu saya cari tapi kabarnya Pernah merasakan kerinduan yang mendalam kepada ibu? apa ya? Kadang ya iri aja gitu loh. Waktu kecil orang punya orang tua gitu. Saya orang tuanya mana gitu. Jadi bener-bener yang ngerasa ya Allah saya nggak pernah dapat kasih sayang orang tua. Sampai fotonya pun nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Nggak ada bimbingan orang tua gitu. Tapi saya percaya saya punya orang tua gitu. Ya apa? Ya ternyata Allah yang selama ini membimbing saya, beri petunjuk gitu pelan-pelan gitu. Kalau nggak ya saya nggak tahu akan seperti apa. Bener-bener tersesat hidupnya kalau nggak dibimbing atau dikasih petunjuk sama Allah. Karena memang dari kecil tuh nggak pernah ngerasain rumah. Saya nggak punya rumah gitu. Nggak pernah ngerasain kasih sayang orang tua gitu. Nggak pernah. Tapi alhamdulillah nggak tahu kenapa setiap langkah saya tuh kayak saya tuh diberi petunjuk gitu sama Allah gitu. Ya alhamdulillah saya juga dikasih apa ya, sekolah juara kelas terus, ketua OSIS juga gitu. Jadi dari situ saya banyak Pernah nggak merasa sedih karena nggak pernah ketemu sama ibu sama sekali? sedih banget gitu. Kadang seperti misalnya bagi rapor orang tua orang datang kan, saya sendiri gitu. Tapi itu yang menempa karakter saya, jadi sayanya mandiri dari kecil gitu. Oke. Put, berarti nggak pernah ada komunikasi sama sekali sama orang tua ya? Ya pernah, saya ngerasain orang tua itu apa juga nggak tahu. Oh, maaf, sebelumnya. Memang kamu dibesarkannya gimana sama siapa? Numpang di rumah orang. Jadi saya pindah-pindah numpang di rumah. Ini seandainya saja ya, Fanya. Seandainya saja, umpama ibu masih ada belum meninggal. Kita berhusnudon umpamanya. Dan kalau ibu kandung si Putra melihat tayangan ini, apa yang pengen Putra sampaikan kepada ibu? Kalau seandainya ibu masih ada. Yang buat saya paling sedih itu, yaitu saya tuh masih ada surga buat saya gitu. Sementara jelas surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu loh. Oke. Tapi saya nggak pernah bisa, ya kalau saya ada orang tua, saya tahu saya bisa pilih pintu surga manapun kan. Ketika saya masih punya orang tua saya yang bisa untuk saya hormati, saya rawat dan sebagainya gitu. Jadi sekarang sampai bingung. Sekarang ini saya mau perjuangin apa sih hidup. Tapi alhamdulillah saya ya dikasih sosok istri kan.
Jadi ya saya anggap aja istri saya ini ya teman hidup Makanya saya. kalau seandainya nih ibu nonton nih, seandainya ini, kita juga kabar pastinya kan belum tahu ya. Kalau seandainya ada ibu yang lihat di sana, apa yang pengen Putra sampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan, gimana pun, walaupun saya nggak pernah dapat kasih sayang, walaupun saya nggak tahu paras ibu saya seperti apa, saya nggak mau juga orang tua saya ini sampai masuk neraka. Ya, kalau ada ibu nih depan saya, ya ibu, saya akan berusaha siapkan jubah kamu ke surga. Saya akan usahain, walaupun kamu nggak pernah kasih sayang aku, tapi gimana pun kamu yang udah melahirkan saya ke dunia ini gitu. Setidaknya gennya kamu, darahnya kamu mengalir di tubuhku. Dan udah kewajiban aku sebagai seorang anak yang walaupun nggak pernah dapat kasih sayang, paras saya nggak pernah juga saya bisa melihat. Tapi aku mau orang tuaku masuk surga dengan apa ya? Dengan doa-doaku, setiap sholatku, sujudku, ya dengan sedekahku. Semoga ini jadi amal jariah juga dan semoga aku bisa transfer juga ke ibu gitu. Kebaikan seorang anak ketika diniatkan sedekah untuk ibunya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan si putra, kalau seandainya memang ibu sudah tidak ada, pahalanya bisa diterima oleh ibu dan bisa membahagiakan ibu di sana. Amin Allahumma amin. Saya pikir banyak hal yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh muda kita hari ini. Saya jadi teringat Urwah bin Az-Zubair berkata, Abu Bakar saat masuk Islam, beliau mempunyai harta 40.000 dinar. Saat itu usianya baru 40 tahun. Beliau sudah memiliki harta 140 miliar kalau dirupiahkan. Tapi yang perlu dicatat, Abu Bakar ini tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Maka ketika melihat mereka berdua, sosok Atta Halilintar dan Putra Siregar, saya kemudian sangat berharap mereka berdua ini betul-betul meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kemudian Abu Bakar punya prinsip, boleh punya harta, tetapi tidak boleh cinta dengan harta. Boleh punya mobil, tapi mobil itu tempatnya di garasi, bukan di hati. Artinya apa? Kalau mobilnya rusak, yang rusak cukup mobilnya, hatinya tidak ikut-ikutan rusak. Boleh punya rumah, tapi tidak boleh terlalu cinta dengan rumah. Kalau rumahnya terbakar, yang terbakar cukup rumahnya, hatinya tidak ikut-ikutan terbakar. Maka orang kaya harus mempunyai sifat zuhud. Zuhud itu bukan tarkud dunia li ajil akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, salah. Tapi zuhud itu adalah boleh berpunya, tapi tidak boleh cinta dengan dunia. Maka hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwa mencintai dunia itu adalah merupakan kepala nenek moyang dari kesalahan-kesalahan yang ada. Maka sekali lagi, kalian muda boleh berpunya harta, tetapi jangan sampai memuja harta. Boleh punya dunia, tapi jangan sampai kemudian terbuai dengan dunia. Dan ini mereka buktikan. Jadilah orang yang mampu mencari uang, tapi juga mampu menikmati uang. Karena banyak orang bisa mencari uang, tetapi tidak bisa menikmati uang. Dan salah satu cara menikmati uang adalah berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Uang bisa membeli kenyamanan materi, tapi ingat, uang tidak bisa membeli kenyamanan hati. Uang bisa membeli perhatian, tapi bukan ketulusan. Uang bisa membeli kecantikan, tapi bukan kesetiaan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh sultan-sultan muda hari ini, yang mereka hidup tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Sekali lagi, Atta, anakku, dan si Putra Siregar, mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga kalian, dan bisa banyak menginspirasi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Amin. Nah, habis tausiah, jadi haus juga. Gus minta minum dulu. Silahkan. Aku nggak diajakin minum, Gus. Kamu mau minum juga, nak? Boleh. Nah, Sobat Kepo, tahu nggak kenapa saya pilih ini? Le mineral. Le mineral ini bukan sekedar air minum biasa, tapi mengandung mineral alami. Berkualitas yang baik untuk tubuh. Nah, coba lihat deh. Kemasannya diproteksi ganda. Karena masih tersegel. Nih segelnya nih. Nah, segelnya. Lihat. Dan botolnya juga keras sebelum dibuka. Menjamin mineral alaminya tetap utuh sampai ke tangan kita. Jadi terjamin aman dari pemalsuan. Oke, Gus minta minum ya. Silakan. Aku minum, Atta.
Kita lihat segelnya. Masih tersegel dan masih keras. Bismillah. Nah, dibuka. Bus, gitu. Bismillah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger, terasa banget, berasa kualitas mineralnya. Alhamdulillah. Nah, itu dia tadi. Udah lega ya Gus ya? Lega, habis minum. Nah, terima kasih buat Putra, terima kasih buat Atta udah mau datang ke sini, mau berbagi ceritanya, mau mampir. Terima kasih atas Makasih ya, Bro. waktunya juga Sama-sama, ya. thank you Gus. Dan terima kasih semuanya. Saya kehadiran orang-orang yang luar biasa ini. Sampai bertemu di obrolan bermanfaat lainnya. Selalu jaga kesehatan dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngobrol bareng Gus Miftah. Setiap Jumat jam 21.00 hanya di iNews. Saya Gus Miftah dan Fani Gasani kami pamit pamit undur undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.